Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya dan terus-menerus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita semua. Dan alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita bisa melakukan ibadah yang besar di bulan Ramadan ini, yaitu ibadah puasa. Dan bersamaan dengan itu kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hal yang perlu kita ingat dan harus terus kita ingat bahwasanya kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan kita adalah merupakan kesempatan yang agung, kesempatan yang besar. Maka hal yang harus betul-betul kita jaga di dalam pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini, bagaimana kita menjaga ibadah kita. Bukan hanya sekedar menjaga ibadah secara zahiriyah saja. Karena kalau kita menjaga ibadah secara zahiriyah saja, gak ada bedanya kita dengan orang awam. Gak ada bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Karena orang-orang yang mereka tidak berilmu, mereka juga menjaga ibadah secara zahiriyah. Mereka menjaga dari tidak makan, mereka menjaga dari tidak minum, dan mereka menjaga agar puasa mereka tidak batal. Berbeda dengan orang-orang yang mereka Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu. Yang mereka jaga bukan hanya sekedar zahiriyah saja, akan tetapi hatinya, amalan-amalan hatinya juga terus dijaga. Apakah ketika dia berpuasa, dia menjalankan puasa tersebut imanan wahtisaban? Apakah ketika dia menjalankan puasa tersebut mengimani bahwasanya ini adalah merupakan perintah Allah dan sadar kalau dirinya lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala,
dan mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya inilah yang akan menjadikan nilai puasa kita itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya inna amala kulli bani adam yudha'af, bahwasanya setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan bi amsyi amsalihah, yaitu 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati, sampai 700 kali lipat, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalas secara langsung. Dan ini yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keikhlasan kita? Bagaimana di dalam puasa ini apakah kita bisa membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Didorong dengan rasa cinta yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, pentingnya kita belajar amalan-amalan hati di dalam bulan Ramadan agar puasa kita tidak luntur nilainya. Karena bersamaan dengan berjalannya waktu, dan alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ketiga di bulan Ramadan ini. Orang sudah mulai kembali dengan aktivitasnya, dengan dunia kerjanya, sudah mulai kembali dengan dagangnya, sudah mulai kembali dengan urusan-urusan dunianya. Kalau seseorang gak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjaga amalan-amalan hatinya, maka puasanya hanya akan mendapatkan amalan zahiriyah saja. Dan itu yang sebenarnya kita takutkan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang pentingnya seseorang itu ikhlas di dalam amalan. Dan ikhlas sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau mengatakan ma'alatu syai'an asyaddu alayya min niyyati, tidaklah aku melakukan sesuatu yang paling berat, mengobati sesuatu yang paling berat kecuali mengobati yang namanya keikhlasan ini. Karena ikhlas ini bukan hanya sekedar seperti halnya syarat di dalam ibadah. Karena kalau syarat di dalam ibadah dilakukan, ini harus kita jaga dari awal, kemudian di tengah-tengah ibadah, kemudian selesai dari kita melakukan ibadah, itu pun kita harus terus menjaga yang namanya keikhlasan ini. Maka beliau Syekh Abdullah Al-Anazi hafizahullah taala menyebutkan kenapa pentingnya kita untuk menjaga keikhlasan. Salah satunya yang beliau sebutkan dari apa yang telah beliau sebutkan, beliau mengatakan annal ikhlasa yahmil qalba min dawa'i syahawati wa syubhat kama annahu huwa dawa'un najihu biidznillahi ta'ala liman ibtuliya biha. Bahwasanya apa? Ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas di dalam menjaga perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala, itu senantiasa menjaga hati dari apa? Penyakit syahwat, dan menjaga dari yang namanya syubhat. Kama annahu huwad dawa, sebagaimana ikhlas itu adalah merupakan obat yang najih, obat yang manjur, obat yang berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dia diuji dengan syahwat dan syubhat. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita, yadullu ala hadzal makna qauluhu ta'ala an Yusufa alaihi salatu wassalam, menunjukkan Subhanahu wa ta'ala
ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Kata Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah kami memalingkan dari Nabi Yusuf alaihi salam keburukan, kejelekan, kekejian. Sesungguhnya Nabi Yusuf alaihi salam termasuk di antara hamba-hambaku yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk di antara pentingnya seseorang itu harus ikhlas di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas di dalam menjalankan seluruh peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan dari orang tersebut apa? As-su' wal fahsya. Kemungkaran, kekejian akan dipalingkan dari orang-orang tersebut. Bahkan orang yang melakukan perbuatan keji dan mungkar, kalau dia berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas, seseorang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita perhatikan, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti ini. Dan betapa banyak orang-orang yang mereka berbuat kejian dan kemungkaran itu juga masih menjalankan yang namanya ibadah salat. Kenapa? Karena ibadah yang dia lakukan, ibadah salat tersebut hanya merupakan ibadah zahiriyah saja. Ikhlasnya enggak dibangun. Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dibangun. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Ya masyarras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu 'alaikum bil basar wa ahfadu lil farj. Faman lam yastati fa 'alaikum bisiyam." Kalau enggak mampu untuk menikah, disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk berpuasa. Kenapa? Karena sesungguhnya puasa itu aghaddu lil basar wa ahfadu lil farj. Bisa menjaga dari yang namanya perbuatan keji dan mungkar. Itu di dalam ibadah-ibadah besar, itu seseorang itu bisa terjaga dari namanya perbuatan keji dan mungkar. Salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Puasa bisa menjaga pandangan, bisa menjaga syahwatnya, bisa menjaga kemaluannya. Ibadah-ibadah besar Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya katakan bahwasanya itu bisa memalingkan seseorang itu dari fahsya wal munkar. Tapi ternyata apa? Kenapa kok seseorang itu di bulan puasa masih saja yang ada yang melakukan apa? Perbuatan keji dan mungkar. Bahkan di hari-hari biasa yang seseorang itu melakukan ibadah sholat, kadang ya Senin Kemisnya juga jalan. Tapi apa? Tapi perbuatan dia masih terjatuh dalam perbuatan keji dan mungkar. Karena perbuatan ibadah yang dilakukan oleh seseorang kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak punya efek di dalam menahan seseorang itu dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah pentingnya kita di dalam perjalanan kita, dalam seluruh bentuk peribadatan kita. Coba perhatikan ikhlas kita. Perhatikan nilai ibadah kita dari sisi amalan hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Seperti itulah kami memalingkan dari Nabi Yusuf alaihi salam kejelekan, keburukan dan apa? Kekejian, fahsya. Karena sesungguhnya Nabi Yusuf itu termasuk di antara orang-orang yang ikhlas. Dipuji sama Allah Subhanahu wa taala Nabi Yusuf. Karena apa? Keikhlasan Nabi Yusuf alaihi salam. Sekarang Pak, pertanyaannya, kenapa Nabi Yusuf alaihi salam dipuji dengan keikhlasannya? Kenapa Nabi Yusuf alaihi salam itu dipuji dengan keikhlasannya? Karena memang Nabi Yusuf alaihi salam itu
adalah orang yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk mempraktekkan nilai ikhlas. Kemarin di pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan bahwasanya seseorang itu bisa mencapai darajatul ikhlas kalau melakukan dua hal, yaitu apa? Ma'rifatullah, kuat dalam kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kuat dalam makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kuat bi ma'rifati nafsihi, kuat dalam mengenal dirinya sendiri. Dan ini yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana beliau kuat di dalam kenal sama Allah dan kuat di dalam pengenalan terhadap dirinya sendiri. Terbukti dari apa? Nabi Yusuf alaihi salam ketika dibuang oleh saudara-saudaranya, Nabi Yusuf alaihi salam terima dengan hal tersebut, dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau enggak pernah teriak-teriak, aku ini anaknya Nabi, cucunya Nabi. Bukankah Nabi Yusuf alaihi salam kalau dibandingkan dengan manusia biasa, dia punya keturunan yang luar biasa. Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Beliau Nabi Yusuf alaihissalam bapaknya siapa? Yakub. Anaknya siapa? Ismail, kan seperti itu. Yakub itu anaknya Ismail, Nabi Ishak, ya kan? Kemudian bapaknya Ishak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang sama saudaranya, dilempar, kemudian apa? Dijual dengan baksin, yaitu sesuatu yang bisa menembaksin dengan sesuatu yang sedikit gitu. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam menjalani kehidupan tersebut dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu ini diperjalankan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kita sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita diperjalankan sama Allah untuk jadi orang kaya, ya kita bersyukur. Kita diperjalankan sama Allah Subhanahu wa taala jadi orang yang melarat, jadi orang yang miskin, ya sabar. Kita diperjalankan sama Allah Subhanahu wa taala jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta untuk ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita diperjalankan sama Allah, diuji, ya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kesabaran. Nabi Yusuf alaihi salam dibuang sama saudaranya, tahu bahwasanya dirinya ini adalah seorang hamba. Yang seorang hamba itu akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena saya anak Nabi, bukan. Terus kalau jadi anak Nabi langsung jadi Nabi, enggak. Terus kalau jadi cucunya Nabi langsung jadi Nabi, enggak. Tapi apa? Tahu hubungan saya dengan orang tua itu hanya hubungan nasab. Tapi jadi Nabi atau enggak jadi Nabi itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang punya perjalanan masing-masing. Setiap orang itu punya perjalanan masing-masing. Ini yang dipahami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya ketika Nabi Yusuf dilempar, dibuang, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dijual dengan harga yang begitu murah, dan Nabi Yusuf alaihissalam dijadikan budak. Dijadikan budak. Budak itu adalah merupakan martabat yang paling rendah dalam kehidupan manusia ini. Disuruh-suruh, boleh dipukul, boleh semuanya. Budak itu yang paling rendah. Teriak-teriak Nabi Yusuf alaihissalam, saya ini anaknya Nabi. Saya punya martabat, saya punya kedudukan. Enggak. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tahu qadra nafsihi. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya harus jalani. Itu Nabi Yusuf alaihissalam, ikhwan. Bagaimana dengan kita? Kita enggak punya kedudukan. Kita bukan keturunan Nabi. Kita bukan keturunan Anbiya. Harga diri kita terkadang direndahkan sedikit. Apa yang ada pada kita? Coba kalau seandainya enggak usah jauh-jauh, antum punya pembantu. Punya pembantu. Tiba-tiba pembantu antum nyuruh-nyuruh antum, Pak, tolong Pak cuci piring. Apa yang kita rasakan? Oh enak saja, saya punya uang, kamu yang tak gaji. Karena itu
Kenapa? Karena harga diri kita yang terus kita besarkan. Kita nggak kenal dengan diri kita sebenarnya. Siapa sebenarnya diri kita? Makanya termasuk di antara hal yang mengurangi yang namanya ikhlas itu, terkadang seseorang itu mengganti nama kibir dengan apa? Harga diri. Padahal pada hakikatnya apa? Ya sombong. Cuma diganti dengan nama harga diri. Gak bisa merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau kita tahu bahwasanya diri kita memang rendahan, kemudian ada orang yang merendahkan kita, sakit hati kita. Kita nggak pernah mikir dengan omongan orang. Kenapa? Orang mau merendahkan kita, orang mau ini dan lain sebagainya. Ngapain saya harus sakit hati? Memang saya kenyataannya seperti itu. Ini yang akan menjadikan kita apa? Akhirnya semakin kenal dengan diri kita. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan istrinya Perdana Menteri ketika itu, maka apa? Nabi Yusuf alaihi salam dipalingkan sama Allah Subhanahu wa taala, berduaan, diajak di tempatnya wanita tersebut. Kalau seseorang, dan Nabi Yusuf alaihi salam orang asing, disebutkan oleh para ulama, begitu banyak yang menjadikan Nabi Yusuf itu harusnya mau. Pertama, Nabi Yusuf masih muda, syahwatnya luar biasa. Yang wanitanya cantik, dia yang ngajak di tempat wanitanya. Kemudian apa? Si laki-lakinya dia nggak punya kedudukan, dia hanya seorang budak. Wanitanya punya kedudukan. Kalau seseorang itu nggak kuat betul, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kadzalika linasrifa anhusu. Allah Subhanahu wa taala palingkan, dengan Allah Subhanahu wa taala menampakkan ayat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kekuatan ayat yang paling besar apa? Ini loh yang ada di dalam dadanya Nabi Yusuf. Kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf ketika dalam keadaan muda seperti itu, ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala kuat. Dia tahu tidak ada yang melihat, pintu semua ditutup. Tapi ini yang kuat pada Nabi Yusuf alaihi salam. Dia melihat ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya dia mengatakan apa? Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya wa innahu la yuflihudz dzalimun. Kan itu yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Permasalahannya kalau seseorang dihadapkan dengan seperti itu, apa yang terjadi? Usik Allah nanti, kan seperti itu. Kalau kita, naudzubillah, semoga Allah jaga, bisa kuat kita dengan hal tersebut. Wanitanya cantik, berduaan, dia yang ngajak. Kalau ini enggak betul-betul kuat pengenalan makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ditaruh Allah sebentar. Gitu kan? Maksiat. Makanya orang yang terjatuh di dalam maksiat, meskipun dia orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melakukan maksiat, maka pada hakikatnya dia orang jahil. Orang jahil. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya'maluna su'a bijahalatin, dengan jahalah. Kan ketika dia melakukan maksiat, Allah lagi enggak ada di dalam hatinya. Dia lagi jahil. Dan itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika katakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang berzina ketika berzina dia dalam keadaan beriman. Karena apa? Allah itu lagi enggak ada di dalam hatinya, lagi dalam keadaan jahil. Itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kalau seseorang enggak punya perjalanan ikhlas, enggak punya perjalanan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, begitu mudah orang itu akan meletakkan Allah di luar hatinya ketika dia mau bermaksiat. Tapi kalau seseorang itu punya perjalanan ikhlas, seseorang itu punya perjalanan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, punya perjalanan cinta kepada Allah, punya perjalanan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mau melakukan maksiat, Allah selalu ada di dalam hatinya. Sulit untuk terlepas. Dikatakan qala al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, al-mukhlasin, pakai lamnya di fathah, al-mukhlasin, innahu min ibadina al-mukhlasin. Wa qara'a Ibnu Katsir wa Abu Amr wa Ibni Amir wa Ibnu Amir, dan Ibnu Katsir, Abu Amr, kemudian Ibnu Amir, beliau membaca apa? Al-mukhlasin bi kasril lam. Jadi dibaca dengan apa?
al-mukhlisin. Innahu min ibadina al-mukhlisin. Wa ta'wiluha dibaca dua, dibaca innahu min ibadina al-mukhlisin dan dibaca innahu min ibadina al-mukhlasin. Apa bedanya? Apa bedanya tuh? Ini belajar sorof. Mukhlis sama mukhlas apa bedanya? Isim fa'il sama isim maf'ul. Kenapa kok sebagian membaca isim fa'il dan sebagian membaca isim maf'ul? Wa ta'wiluha, takwilnya Yusuf alaihissalam berjuang untuk menjadi orang yang mukhlis. Jadi ikhlas itu bukan hanya sekedar hibah, bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi harus apa? Mukhlis itu ada perjuangan. Ada perjuangan. Jadi betul-betul Nabi Yusuf alaihissalam berusaha untuk mengikhlaskan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qara al-baquna bi fathil lam. Kalau dibaca mukhlas, wa ta'wiluha alladzi akhlasahumullahu li risalatihi. Wa qad kana Yusuf alaihissalam bihataini sifatain. Akhirnya karena ada perjuangan Nabi Yusuf alaihissalam untuk menjadi orang yang ikhlas, Allah Subhanahu wa taala beri taufik untuk menjadi orang yang ikhlas. Itu butuh perjuangan. Antum kalau terus berjuang untuk menjadi orang ikhlas, makanya ikhlas itu butuh perjuangan. Gimana perjuangannya? Ma'rifatullah harus kuat. Gimana perjuangan? Rendahkan diri serendah-rendahnya. Rendahkan ego serendah-rendahnya. Itu butuh perjuangan. Terkadang apa? Antum gagal. Kalau antum gagal, ulangi lagi. Gagal, ulangi lagi. Gagal, ulangi lagi. Gagal, ulangi lagi. Sehingga kalau seseorang itu betul-betul tahu kalau ternyata makhluk itu rendah, apa yang antum pahami? Orang mau uji, rendahan. Orang mau ngasih duit, harta rendahan. Orang mau ngasih apa? Sanjungan, rendahan. Kalau semua makhluk ini menjadi rendahan di hadapan kita dan di hati kita, maka apa? Dia nggak akan pernah mengharapkan pengen didengar. Dia nggak akan pernah mengharapkan pengen dilihat. Dia nggak akan pernah mengharapkan pengen disanjung. Dia nggak akan pernah mengharapkan pengen dipuji-puji sama orang. Kenapa? Semua itu dunia dan semuanya rendahan. Yang besar dalam dirinya apa? Yang dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya seseorang itu kalau dia berusaha terus-menerus untuk menggapai ikhlas, Allah yang akan beri taufik seseorang itu untuk menjadi mukhlas. Maka apa? Akhlis, berusahalah untuk menjadi orang ikhlas. Allah yang akan memberi taufik untuk kita menjadi orang yang ikhlas, ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihi salam. Maka beliau mengatakan Yusuf itu punya dua sifat ini. Bersungguh-sungguh dalam berusaha ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan hingga akhirnya apa? Nabi Yusuf alaihi salam diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang ikhlas. Li'annahu kana mukhlishan fi ta'atillahi ta'ala mustakhlasan li risalatillahi ta'ala. Wa qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wal jami'u lidzalika kullihi anna Allah sarafa anhu as-su'a wal fahsya li'annahu min ibadihi al-mukhlisina lahu fi ibadatihim. Kata beliau, inti dari itu semua bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala palingkan dari Nabi Yusuf alaihi salam keburukan, kejelekan. Mau berbuat maksiat dipalingkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau termasuk di antara hamba-hambanya yang mukhlis di dalam ibadah-ibadahnya. Alladzina akhlasahumullahu wa ikhtarahum, sehingga Allah memilih mereka, yaitu memilih Nabi Yusuf, dan Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan hatinya. Wa ikhtassahum li nafsihi, dan Allah mengkhususkan bagi dirinya. Wa asadda alaihi minan ni'am, dan Allah berikan nikmat kepada beliau. Wa sarafa anhum minal makarih, dan dipalingkan dari makar-makar, dari keburukan-keburukan. Coba, setelah dipalingkan dari fahsya, ya kan? Kemudian apa? Nabi Yusuf alaihi salam terus diuji dengan ujian keikhlasannya apa? Di penjara. Gak salah di penjara. Apakah Nabi Yusuf alaihi salam teriak-teriak? Enggak. Nabi Yusuf alaihi salam cuma menyampaikan kepada orang yang mau keluar, sampaikan nanti ke raja tentang keadaanku. Kalau aku ini adalah orang yang baik,
bukan orang yang salah dan lain sebagainya. Kalau engkau punya kesempatan untuk menyampaikan kepada raja ketika itu. Wasarafa anhu minal makarih, tetap juga di penjara sampai berapa? Sampai bertahun-tahun. Dan Nabi Yusuf alaihissalam gak salah, di penjara, sabar dalam penjara, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di penjara ngapain? Dakwah tentang tauhid. Makanya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, terkadang seseorang itu dijatuhkan sama Allah Subhanahu wa taala, diberi takdir sama Allah Subhanahu wa taala terjatuh dalam hal tersebut. Tapi apa? Di dalam ujian tersebut ada nafi, ada manfaat. Dan ini subhanallah ada bukti nyata, yaitu apa? Ada teman qadarullah kecelakaan, nabrak, dan yang ditabrak meninggal. Dan akhirnya di penjara. Ketika di penjara, ini kejadian nyata dan saya kenal sekali sama orang tersebut. Ketika di penjara, dia kira sudah berarti kayak dia sudah umur juga, jenggotnya juga sudah putih, sudah tua. Dikira sudah mungkin akhir hayatnya sudah di penjara. Dan memang dari pihak keluarga yang meninggal sudah datang minta maaf, ternyata nggak mau memaafkan. Dan qadarullah memang keinginan dari keluarganya juga biar di penjara, lama di penjara, karena memang sudah tua. Tapi subhanallah di penjara, ketika beliau di penjara, bukan malah dia jadi nggak baik, enggak. Di penjara justru apa? Dia ngajari ngaji. Di penjara justru dia ngajarkan tauhid. Di penjara justru apa? Dia ngajarkan kebaikan. Sampai hingga akhirnya alhamdulillah keluar, dia pun masih disuruh ngajar di penjara. Kan kebaikan yang luar biasa. Kalau dilihat dari sisi zahirnya keburukan, takdir buruk gitu. Tapi ternyata hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang mukmin itu apa? Begitu luar biasa kalau seseorang itu mau dia menjalaninya dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini apa yang dijalani oleh Nabi Yusuf alaihissalam, beliau ikhlas dengan semuanya tersebut, dipalingkan dari keburukan, dipalingkan dari kejelekan, kemudian justru malah dipalingkan dari hal-hal yang jelek. Maka nubihi min khiyari khalqihi, yang dimana beliau itu termasuk diantara apa? Pilihan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, faman arada ayyahmiyallahu qalbahu wa yudawiyahu min fitanis syahawati wasyubahat khasatan fi hadzal asr. Maka barang siapa yang pengen jaga hatinya, pengen menyembuhkan hatinya dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat, terkhusus di zaman kita sekarang, yang fitnah syahwat, fitnah syubhat itu subhanallah ada di HP kita. YouTube syahwat dan syubhat di YouTube itu luar biasa. Coba di YouTube itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu kan fitnah syahwat dan fitnah syubhatnya luar biasa. Hati kita pernah ingkar dengan hal tersebut. Terkadang ada sponsor gitu kan, cewek nari-nari, ya kan? Pernah kita ingkar, nggak mau, gitu kan, seperti itu. Tapi apa? Terkadang kita anggap itu biasa. Belum lagi syubhat, kita suka terkadang dengerin, wah permasalahan apa ini? Permasalahan apa ini? Pengen sesuatu yang kita cari-cari. Maka kalau pengen selamat hatinya dan pengen menyembuhkan hatinya dari syahwat dan syubhat, alladzi ubtulina fihi bintisyari syahwat, yang kita di zaman kita ini begitu banyak syahwat menyebar. Yaitu dengan apa? Waraujani syauqi syubhat, begitu pula apa? Begitu pasar syubhat itu begitu mudahnya, fa'alaihi bil ikhlasi lillah, maka wajib untuk senantiasa ngajari dirinya untuk ikhlas. Ngajari dirinya untuk senantiasa ikhlas. Ini yang harus terbiasa kita lakukan, dan ini amalan, praktek, ini karya. Bukan ikhlas dipikir piye jadi wong ikhlas, enggak. Tapi ikhlas itu harus terus menerus dipraktekkan, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Gimana kita itu ngajari yang namanya ikhlas? Makanya coba kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dan para sahabatnya dididik sama Allah. 10 tahun pertama di Mekah itu kan pengajaran tentang ikhlas. Antum bisa lihat, antum bisa tadabburi ayat-ayat Makkiyah. Coba antum kumpulkan aja, ada bukunya, ayat-ayat Makkiyah khusus. Antum bisa lihat bagaimana di dalam ayat-ayat Makkiyah itu Allah Subhanahu wa taala ngajari para sahabat untuk ikhlas itu. Apa yang dibicarakan sama Allah dalam Al-Quran? Allah besar, akhirat besar, akhirat luar biasa, dunia rendah, manusia semuanya rendahan. Sampai coba ayat yang mengatakan tentang kalian diciptakan dari nutfah, itu rata-rata ayat apa? Kalian wahai manusia itu diciptakan dari air mani, rata-rata ayat Makkiyah. Kenapa? Allah pengen mengajarkan kepada Rasulullah dan para sahabat ketika itu manusia ini rendah. Jangan disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak punya sesuatu. Allah yang menjadikan kalian dari lemah kemudian kuat, kemudian dijadikan lemah lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat apa? Ayat Makkiyah. Ketika Rasulullah berjalan dengan para sahabat, ngelihat bangkai. Siapa yang mau ini? Ternyata apa? Dunia lebih hakir daripada bangkai kambing ini. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan bahwasanya di urusan dunia ini semuanya rendahan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Makanya seseorang itu coba kalau menunjukkan dunia itu rendahan, coba kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak dapat sholat 2 rakaat, pernah kita nggak dapat sholat 2 rakaat fajar sama hati kita, ya Allah, kok berat gitu, kepikiran. Tapi coba kalau duit hilang 1.000 di kantong, kemana ini? Bingung kan? Sampai kita cari-cari tekok bojone ini, tekok ngerti duit gak 1.000 nang gini. Sampai seperti itu, goleki dompet buka kabeh gitu. Dikira nyelempet di mana gitu. Sampai bingung gitu. Kenapa? Karena 100.000 besar dalam hatinya. Tapi giliran sholat 2 rakaat sebelum fajar ketinggalan. Biasa saja. Sholat malam ketinggalan, bangun-bangun, bisa senyum gitu. Tapi kalau duit 500.000 hilang dari pagi sampai sore, cemburut gak karu-karuan gitu. Kenapa? Wah, duitku hilang rek. Terus seperti itu. Itu kan menunjukkan hakir. Menunjukkan bahwasanya hati kita itu sebenarnya mengagungkan apa? Mengagungkan akhirat atau mengagungkan urusan dunia. Makanya kalau seandainya seseorang itu tahu kalau urusan dunia itu hakir, semuanya hilang sesuatu dari dunia, ya semuanya hilang. Engkau kan teko maneh. Karena dunia itu judulnya apa? Terima kasih. Saya terima, tak kasihkan lagi. Terima, tak kasihkan lagi. Kan seperti itu. Mau cuma lewat terus seperti itu. Dunia itu masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Tidak akan tetap namanya dunia. Karena memang Allah Subhanahu wa taala jadikan sifatnya dunia itu fana, nggak pernah tetap, nggak pernah tetap. Jadi nggak usah dipikir terlalu abot. Itu bagaimana supaya kita bisa jadi seperti itu gitu. Nggak terpikir terlalu berat. Dan itu yang terjadi pada para sahabat. Makanya para sahabat untuk urusan dunia, coba siapa yang mau infak? Ya, kullu mali ya Rasulullah. Nisfu mali ya Rasulullah. Ini ya Rasulullah, ini ya Rasulullah. Berat enggak? Enggak berat kan dalam hatinya? Nah, itu proses itu yang harus kita jalani, ikhwan. Bukan kok hebat ya para sahabat itu bisa seperti itu. Kalau kita cuma terkagum-kagum kepada para sahabat, ya memang kita harus terkagum-kagum gitu. Tapi pertanyaan yang paling besar yaitu kok bisa sahabat bisa seperti itu? Prosesnya itu yang harus kita jalani sama, dan itu yang dikatakan oleh para ulama, fa illam takun mithlahum fatashabbahu. Kalau kok nggak bisa seperti mereka, kita nggak bisa seperti Abu Bakar. Meskipun kita ibadah 24 jam mau nyamai kayak Abu Bakar, nggak akan pernah bisa. Tapi kata para ulama, fatashabbahu, ikuti jalannya. Gimana mereka memproses bisa sampai seperti itu? Proses itulah yang harus kita jalani supaya kita perjalanannya sama dengan perjalanan para sahabat, di mana mereka bisa mempunyai perjalanan sampai bisa menjadi orang yang ikhlas
Disitulah perjalanan yang harus kita samakan. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang terakhir, kenapa kok kita harus terus memperhatikan keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan annal ikhlas idza tahaqqaqa fi amalin wa in kana saghiran aw yasiran fa innahu yakunu sababan bi idznillah li takfiril kaba'ir wa sababan kadzalika lidukhulil jannah. Ikhlas meskipun idza tahaqqaqa fi amalin, ikhlas kalau kita realisasikan di dalam amalan, meskipun kecil amalan tersebut, meskipun sedikit amalan tersebut, maka apa? Itu akan menjadikan sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakara Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan sungguh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala telah menyebutkan hadis al-bagi, yaitu ceritanya wanita yang dia berzina, yang suka berzina, allati saqat kalban, yang dia ngasih minum apa? Anjing. Faghafarallahu laha. Allah ampuni dosanya. Allah ampuni dosanya. Kenapa? Karena ikhlas dalam hatinya. Amalannya kecil, melihat anjing dalam keadaan haus, jilat-jilat tanah, dikasih minum, tapi ikhlas. Tapi ikhlas menjadikan sebab diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian beliau mengatakan warrajulul ladzi amatal adza anit tariq faghafarallahu lahu. Begitu pula apa? Seorang laki-laki yang dia menyingkirkan halangan di tengah jalan, ikhlas. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Kita terkadang melihat di jalan ada ranting, ada batu di tengah jalan. Subhanallah, oh ini wilayah iman. Ini wilayah iman. Kita singkirkan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang bisa apa? Selamat di jalan. Semoga orang tidak terganggu dengan ini. Berapa beratnya sih Pak kita menghilangkan gangguan di tengah jalan? Gak sesuatu yang berat. Tapi apa? Kalau kita kerjakan ikhlas, itu sebab untuk kita diampuni dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan fahadhihi saqat al-qalba bi imanin khalisin kana fi qalbiha faghfaralah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wanita ini memberi minum anjing dengan iman yang ikhlas di dalam hatinya, Allah ampuni dosa-dosanya. Wa illa falaysa kullu baghin saqat qalban yughfarulaha. Karena tidak semua wanita pezina ketika ngasih minum diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala, enggak semuanya. Tidak semuanya. Wa kadzalika hadzal ladzi nahha ghusna syauq anit tariq fi'luhu idzaka bi imanin khalis. Begitu pula apa? Orang yang dia menghilangkan gangguan di tengah jalan. Menghilangkan gangguan di tengah jalan. Fi'luhu idzaka bi imanin khalis. Perbuatannya ketika itu apa? Karena keimanan kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan itu betul-betul apa? Saya pengen dapat pahala dari Allah. Saya melakukan itu karena pengen ampunan sama dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa ikhlasun qa'imun biqalbihi faghfira lahu bidzalika. Ikhlas yang tertancap di dalam hatinya menyebabkan apa? Menyebabkan orang tersebut diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Beliau mengatakan fa innal a'mala tatafadalu bitafaduli ma fil qalbi minal imani wal ikhlas. Maka amalan-amalan itu bertingkat-tingkat di dalam hati seseorang itu sesuai dengan kadar iman dan keikhlasan. Semakin kita iman, semakin kita ikhlas, semakin kita apa? Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, didasari rasa cinta kepada Allah, di situ akan melejit keimanan kita, amalan-amalan kita akan melejit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ikhlas di dalam amalan, meskipun amalan itu kecil, menjadikan apa? Sebab diampuni dosa kita dan sebab kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka la tahqiranna shaghira amal. Jangan pernah menyepelekan apa? Sedikitnya amal, gitu. Meskipun kita hanya tabassum sama teman, gitu.
Assalamualaikum, kita menyapa. Tapi kalau itu dibangun di atas ikhlas karena Allah, itu akan menjadi sebuah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita nyapa tetangga, memberikan salam, kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi apa? Menjadi amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, beliau mengatakan wa fi muqabili haula, dan lawan dari itu semua, yu'ta yaumal qiyamah bi unasin ja'u bi a'mali ka amsalil jibal. Didatangkan pada hari kiamat dengan manusia-manusia yang mereka datang dengan amalan-amalan seperti gunung, amalan-amalan besar. Fahadha alimun wa hafidhun lil Qur'an, ini adalah orang yang alim, penghafal Al-Qur'an, ngajarkan Al-Qur'an, bacaannya bagus. Kemudian apa? Wa akharu anfaqu malahu, yang lainnya memberikan infak hartanya yang begitu banyak. Kemudian yang lain wa akharu qutila fi sabilillah, dan yang lain apa? Mati dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa amalan-amalan sebesar gunung, luar biasa besar-besar. Tapi ternyata apa? Walakin lamma khalat a'maluhu minal ikhlas, tatkala amalannya itu kosong dari yang namanya keikhlasan, wa kanat li ghairihi jalla wa ala, dan dijalankan karena selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan riyaan wa sum'atan wa hubban lidzuhuri, kana ashabuha nas'alullaha al-afiyah awwalu man tusya'aru bihimun nar. Karena dia justru melakukan karena riya, pengen dipuji, pengen disanjung, pengen dilihat, dan supaya menjadi viral. Supaya menjadi apa? Viral, hubban lidzuhur. Ini kan menjadi viral supaya terdengar oleh semua orang. Oh, dia penghafal Quran. Oh, dia suaranya bagus. Oh, dia pengajar Al-Quran. Oh, dia dermawan. Oh, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini yang enggak dibarengi dengan ikhlas, karena ashabuha nasallallahu al-afiyah, orang pertama kali yang akan dicemplungkan ke dalam api neraka. Api neraka dihidupkan untuk mereka. Api neraka dinyalakan untuk orang-orang yang seperti ini, yang enggak ada ikhlas dalam perjalanannya. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mungkin ada yang ingat faedah yang pernah ana sampaikan kepada antum. Ana ingat pernah ana sampaikan. Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan kepada kita ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus tersebut? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang yang Engkau beri nikmat. Siapa mereka? Nabiyin, ya kan? Siddiqin, syuhada, sholihin, ya kan? Ini 4 kelompok yang diberi nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu para anbiya, siddiq, syuhada, dan sholeh. 4 kelompok ini, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, yang kita minta supaya kita dibarengkan sama mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan siddiq ini alim, syuhada jelas yang meninggal di jalan Allah. Soleh adalah orang yang menginfakkan hartanya. Di satu sisi ini kita minta untuk kita bareng-bareng masuk surga. Tapi di satu sisi Rasulullah mengatakan pertama kali dimasukkan ke dalam neraka kelompok yang sama seperti ini. Apa perbedaan antara mereka? Perbedaan mereka tipis. Yang ini pertama kali dimasukkan ke dalam neraka, yang ini kita minta supaya apa? Kita masuk surga bareng-bareng sama mereka. Perbedaan di antara mereka ini tipis sekali. Perbedaannya di mana? Ikhlas. Yang ini mereka adalah orang yang kholis, orang yang ikhlas. Yang ini adalah orang yang dia tak punya ikhlas dalam amalan. Perbedaannya cuma di hati, ikhlas. Antara orang yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya ini orang tadi. Orang alim, orang syuhada, orang soleh. Tapi di sisi lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita ada 3 kelompok ini yang gagal dalam masuk surga. Justru neraka dihidupkan untuk orang-orang yang seperti ini, yaitu orang-orang yang gagal dalam urusan ikhlas tadi. Maka perbedaannya sangat tipis. Kalau kita nggak perhatian betul-betul, kita nggak
punya ihtimam, kita nggak punya perhatian yang kuat dalam urusan ikhlas dalam perjalanan kita, nasallallahu alaihi, bisa saja kita terjatuh menjadi orang-orang yang seperti yang dimasukkan ke dalam api neraka pertama kali. Ini yang perlu kita apa? Perlu kita perhatikan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufiknya kepada kita agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita menjadi orang yang ikhlas, terutama kita di bulan-bulan yang berbarokah ini. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita dipertemukan dan diperjalankan bulan ini bersama dengan kita. Harus kita jaga keikhlasan kita, cintanya kita harus kita jaga, pengagungan kita harus kita jaga. Supaya apa? Supaya kita punya ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya nilai. Punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar menahan makan, minum, syahwat, tapi yang kita dapatkan nasallallahu al-afiyah hanya lapar dan dahaga. Maka amalan-amalan hati inilah yang harus betul-betul kita jaga. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.